Oke, teman-teman semua, sahabat Crypto Academy, saya akan sharing kepada Anda semua mengenai mining reward determining factor. Artinya, hasil mining Anda sebenarnya Anda dapatkan itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, ya. Oke, saya akan lanjutkan, ya, kita akan pembahasan kita. Nah, ini yang saya tampilkan adalah salah satu contoh daripada hasil mining Anda bersama iMine, ya. Dan ini Anda bisa lihat di dashboard Anda, di My Wallet, di Mining Balance tentunya. Dan Anda bisa melihat bahwa kalau Anda perhatikan, ini contoh adalah 10 hari terakhir daripada hasil mining yang Anda dapatkan. Anda boleh perhatikan di 3 hari pertama, Anda bisa lihat yang baris paling pertama, Anda mendapatkan Bitcoin sebanyak 0,00015991, ya, dengan ekuivalen USDT-nya sekitar 9,67 USDT. Di baris yang kedua Anda bisa lihat Anda mendapatkan 0,00016234 dengan ekuivalen USDT 9,86 USDT, dan di baris ketiga 0,00016399 Bitcoin atau ekuivalen dengan 9,96 USDT. Nah, yang akan kita bahas pada sesi ini adalah Anda mendapatkan hasil mining ini sebenarnya pengaruhnya apa dan mengapa Anda bisa mendapatkan hasil mining ini, gitu ya, dari mana sumbernya. Oke, saya akan perlihatkan lebih lanjut lagi bahwa sekali lagi hasil mining yang Anda terima setiap hari tentu saja berbeda karena ya, iMine bukanlah sebuah produk money game di mana hasil Bitcoin yang Anda terima bukanlah bersumber dari perputaran uang investor, tapi betul-betul dari penambangan Bitcoin real, ya, yang mana membutuhkan mesin real, membutuhkan lokasi penambangan yang real, membutuhkan operational cost dan biaya listrik yang juga real, ya. Nah, oleh sebab itu ada 5 faktor yang menimbulkan atau yang menjadi faktor daripada hasil mining Anda berbeda-beda setiap hari tentu saja, ya. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas tentu saja adalah kecepatan mesin yang Anda gunakan. Itu adalah faktor pertama. Yang kedua adalah hash rate Bitcoin, ya kan, dan yang ketiga adalah halving Bitcoin, dan yang keempat adalah maintenance dan electrical fee, dan yang kelima tentu saja adalah Bitcoin price atau harga Bitcoin itu sendiri, ya. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah kecepatan mesin Anda, ya. Nah, sahabat sekalian, kita tahu bersama bahwa dalam sebuah mining yang beneran, gitu ya, Anda membutuhkan 2 hal penting dalam melakukan penambangan, yaitu sebuah superkomputer dan juga rig mesin. Di mana rig mesin ini terdiri dalamnya banyak sekali VGA yang tentu saja membantu daripada superkomputer Anda untuk melakukan mining atau penambangan Bitcoin. Sekali lagi saya ingatkan, apa sebenarnya mining atau penambangan Bitcoin? Mining atau penambangan Bitcoin adalah sebuah proses transaksi, melakukan verifikasi transaksi Bitcoin yang terjadi. Saya akan contohkan satu contoh tampilan daripada blockchain yang tertera bagaimana mining itu bekerja, ya. Nah, Anda bisa lihat di sebelah kiri itu adalah ada yang namanya hash transaction, ya, mengirim transaksi dari yang kiri ke kanan, ya kan, dengan jumlah sebesar 1,0822 sekian Bitcoin. Jadi sekali lagi Bitcoin itu adalah sebuah transaksi, ya. Nah, yang mana tentu saja proses pengiriman dana dalam bentuk Bitcoin ini tentu saja perlu diverifikasi prosesnya dan datanya harus disimpan dalam blockchain. Miner atau penambang adalah mereka yang melakukan verifikasi ini atau proses mining ini. Sehingga ketika mereka berhasil melakukan verifikasi transaksi ini dengan cara memecahkan algoritma matematika daripada transaksi tersebut, maka mereka mendapatkan fee dalam bentuk Bitcoin. Nah, dari transaksi ini, inilah fee-nya. Anda bisa lihat, ya, 0,0030300 Bitcoin. Ini adalah dari satu transaksi yang ini, ya. Jadi miner akan mendapatkan fee ini ketika mereka melakukan verifikasi transaksi tersebut, ya. Nah, tentu saja transaksinya sangat besar jumlahnya dan sangat banyak dan membutuhkan tentu saja superkomputer dan mesin rig yang sangat banyak sekali. Satu contoh, sahabat sekalian, ini saya contohkan adalah satu histori daripada mining yang dilakukan oleh sebuah perusahaan mining pool yang ada di dunia, di mana Anda bisa lihat dalam setiap 10 menit sekali, ya,
itu hadiah penambangan dalam bentuk Bitcoin mencapai 3,13 plus Bitcoin. Ya, nah 3,13 plus Bitcoin setiap rata-rata 10 menit. Artinya perusahaan mining pool ini mendapatkan Bitcoin sekitar 3, sekian Bitcoin setiap 10 menit. Tentu saja nilainya besar ya, hampir kalau ini kita bicara nilai 1 miliar 1 Bitcoin hari ini, berarti perusahaan ini mendapatkan 3 miliar lebih setiap 10 menit sekali ya. Oleh sebab itu makanya kenapa perusahaan penambangan betul-betul konsen untuk melakukan penambangan Bitcoin, karena sangat menguntungkan sekali. Walaupun tingkat kesulitannya tinggi, namun hasil yang mereka dapatkan sangat worth it untuk diraih gitu ya. Nah, jadi sekali lagi ini adalah salah satu contoh ya transaksi yang didapatkan oleh sebuah perusahaan mining pool, dan Anda bisa lihat bahwa detail transaksinya Anda bisa lihat dalam setiap blok ini. Atau contoh di sini ada blok 857, 647. Kalau Anda klik di dalamnya ada jutaan transaksi yang dilakukan untuk mendapatkan 3,1 sekian Bitcoin setiap 10 menit sekali ya. Nah, jadi inilah yang namanya mining yang benar ya. Jadi artinya betul-betul hasil Bitcoin yang Anda terima betul-betul bersumber dari sebuah proses verifikasi transaksi yang benar adanya, bukan hanya memutar-mutar uang gitu ya. Nah, tentu saja dengan adanya konsep ini membutuhkan yang namanya mesin dengan kapasitas yang tinggi, yang membutuhkan daya listrik dan maintenance yang juga sangat tinggi ya. Nah, jadi sekali lagi tentu saja faktor pertama adalah kecepatan transaksi atau jumlah Bitcoin yang Anda terima tergantung daripada jumlah atau kekuatan mesin yang Anda miliki hari ini ya. Itu faktor penting yang pertama ya. Nah, kekuatan mesin itu kita sebut juga sebagai istilah komputasi atau hash power ya. Di mana komputasi atau hash power itu adalah satuannya adalah hash per detik ya. Di mana kekuatan mesin itu terdiri dari kesatuan hash per detik dan satuannya seperti ini. Anda bisa lihat 1 kH per second itu artinya 1 kilo hash per second itu sama dengan 1000 hash per detik. Kemudian 1 mega hash per second yaitu sama dengan 1 juta hash per detik. Kemudian 1 giga hash per second itu sama dengan 1 miliar hash per detik. 1 terahash per second sama dengan 1 triliun hash per detik. 1 pentahash per second sama dengan 1000 triliun hash per detik. Dan 1 exaheksi per second sama dengan 1 juta triliun hash per detik ya. Nah, jadi artinya sahabat sekalian, ketika Anda memiliki mesin dengan kapasitas tertentu, maka Anda bisa mendapatkan hasil dalam bentuk Bitcoin ya. Nah, jadi semakin besar kekuatan mesin Anda, tentu saja Anda akan makin tinggi mendapatkan atau makin banyak mendapatkan Bitcoin. Di dalam dunia penambangan Bitcoin ada yang disebut dengan istilah mining pool atau penambangan kumpulan, di mana mining pool adalah sebuah upaya untuk bisa meningkatkan hash power penambangan atau kekuatan penambangan dengan cara beramai-ramai dalam satu gabungan melakukan yang namanya penambangan atau disebut dengan mining pool. Jadi dalam konsep penambangan akan lebih menguntungkan apabila Anda bergabung dengan penambang lain dibandingkan Anda menambang sendiri-sendiri. Oleh sebab itulah makanya kenapa iMine memberikan Anda kesempatan untuk bisa membentuk mining pool Anda sendiri untuk bisa mengembangkan atau memperkuat daripada jaringan hash power Anda untuk mendapatkan yang namanya Bitcoin ya. Nah, jadi sekali lagi itu tergantung jumlah atau kapasitas mesin Anda. Sekali lagi, semakin tinggi kapasitas mesin Anda, maka Anda akan mendapatkan Bitcoin dengan jumlah yang makin besar ya. Nah, kita akan lihat beberapa pilihan hash power tentu saja yang ada di iMine yang Anda bisa pilih dalam melakukan yang namanya penambangan Bitcoin bersama dengan iMine ya. Jadi artinya seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa semakin tinggi kapasitas mesin Anda akan mendapatkan yang namanya Bitcoin juga dengan jumlah yang makin besar ya. Oke, ini adalah satu contoh. Misalnya saya buka salah satu akun iMine, Anda bisa lihat di sini kekuatan hash powernya seperti apa. Oke, kita lihat di buy package. Nah, ini dia. Ini adalah pilihan daripada paket penambangan yang ada di iMine ya. Anda bisa lihat yang ini yang warna merah gold, di mana di sini adalah hash powernya Anda bisa beli seharga 10.500 USDT, atau kita sebut juga Anda bisa menyewa mesin ini dengan nilai 10.500 USDT dengan masa penambangan 1.400 hari, dan penambangannya dimulai langsung di 1 hari setelahnya, di mana hash rate per paketnya adalah 630 terahash ditambah dengan 49 terahash ya. Jadi total dengan 10.500 USDT Anda mendapatkan power penambangan 679 terahash per second
Ya, nah tentu saja ini yang paling besar. Ya, hasil Bitcoin yang Anda dapatkan tentunya juga akan paling besar. Dibandingkan misalnya Anda menyewa mesin atau membeli paket yang 250 USDT, tentu saja Anda hanya mendapatkan hash power package hanya 15 terahash per second. Tentu saja sekali lagi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, faktor yang menyebabkan hasil tambang yang Anda dapatkan berbeda adalah kekuatan mesin Anda. Dan Anda bisa lihat bahwa kekuatan mesin berbeda-beda ya. Ada 250 USDT, ada 500 USDT, ada 1000 USDT, ada 2000 USDT, dan ada 3500 dan juga 10500 USDT. Jadi sekali lagi semakin besar kapasitas power mesin Anda, hasil penambangan Bitcoin yang Anda terima juga akan makin besar. Oke? Kemudian faktor yang kedua adalah hash rate daripada Bitcoin ya. Jika kita melihat dari data di CoinMarketCap ya, terakhir ini pada beberapa hari yang lalu, hash rate Bitcoin adalah mencapai 637,87 exaheksi ya. Mohon maaf, ini bukan CoinMarketCap, sumbernya dari btc.com ya. Jadi hash rate-nya adalah 637,87 exaheksi. Ya, dimana semakin banyak penambang, maka semakin tinggi tingkat hash rate, tingkat kesulitan juga akan makin meningkat. Ya, jadi hash rate Bitcoin sebesar 637,87 exaheksi per second itu menunjukkan bahwa hasil mining yang bisa didapatkan dalam bentuk Bitcoin setiap 1 terahash per second itu caranya sederhana. Ya, rumusnya adalah jumlah Bitcoin per terahash yang Anda bisa dapatkan tinggal dibagi saja. Jadi hash rate totalnya 637,87 exaheksi dibagi dengan tingkat kesulitan. Nah, kalau Anda lihat di sini sebenarnya sudah tertera ya. Jadi di sini tingkat kesulitannya tertera adalah sekitar 86,87 triliun ya. Itu tingkat kesulitannya, dan sekali lagi tingkat kesulitan ini semakin banyak penambang yang ada di dunia, tingkat kesulitannya akan makin meningkat. Artinya persaingan dalam mendapatkan Bitcoin juga akan makin meningkat. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa cara menghitung berapa 1 terahash per 24 jam Anda dapatkan, Anda bisa lihat hitungannya. Jadi Anda bisa lihat ini contoh hitungannya. Jadi setiap 1 terahash kapasitas mesin Anda per detik selama 24 jam dengan tingkat hash rate seperti itu dibagi dengan tingkat kesulitan, maka Anda akan mendapatkan setiap 1 terahash yang Anda miliki adalah 0,000000 ada 60 ya, 72 Bitcoin. Ya, artinya kalau misalnya Anda punya 10 terahash, Anda kalikan 10 terahash. Kalau Anda punya 20 terahash, Anda kalikan 30 terahash. Kalau Anda punya 100 terahash, Anda tinggal kalikan 100 terahash. Itulah jumlah Bitcoin yang diterima oleh penambang setiap 24 jamnya. Ya, nah tentu saja ini masih kotor ya, artinya karena Anda bukan menambang sendiri, Anda akan mendapatkan bersih setelah dikurangi daripada biaya listrik dan maintenance yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Ya, jadi ini adalah sebuah informasi yang terbuka di mana Anda bisa melihatnya di btc.com ya. Itu adalah faktor yang kedua, hash rate Bitcoin, oke? Kemudian faktor yang ketiga adalah halving Bitcoin. Kita tahu bersama bahwa halving adalah sebuah proses yang pasti terjadi setiap 4 tahun sekali, di mana di awal penciptaannya dari 2008 ya sampai 2012, setiap 10 menit sekali dihasilkan sebagai hadiah penambangan 50 Bitcoin tiap 10 menit. Kemudian 2012 ke 2016 dihasilkan 25 Bitcoin tiap 10 menit. Kemudian 2016 ke 2020 dihasilkan 12,5 Bitcoin tiap 10 menit. 2020 hingga 2024 dihasilkan 6,2 Bitcoin setiap 10 menit. Dan di 2024 ini hingga 2028 akan dihasilkan 3,125 Bitcoin setiap 10 menit. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa salah satu perusahaan penambang mining pool itu mendapatkan 3,13 sekian Bitcoin setiap 10 menit sekali. Dan itu memang aturannya seperti itu secara protokol Bitcoin. Nah, jadi artinya sangat tepat sekali jika Anda sudah mulai menambang Bitcoin bersama iMine di 2024 ini sampai dengan Desember. Karena kalau Anda mengikuti penambangan iMine sekitar 1400 hari, itu artinya Anda kemungkinan tidak akan menemui halving berikutnya di 2028 yang terjadi sekitar bulan Mei. Ya, jadi sekali lagi halving berikutnya itu akan terjadi di bulan Mei 2028. Sehingga hadiah penambangan ini itu baru akan berkurang 4 tahun sekali.
Ya, jadi masa tambang di iMine kan 1200 sampai 1400 hari. Tentu saja Anda bisa berhitung apakah Anda akan menemui yang namanya halving atau tidak ya. Jadi sekali lagi ini akan berubah hanya setiap 4 tahun sekali ya. Faktor yang ketiga ini ya. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa halving inilah yang menyebabkan harga Bitcoin itu meningkat terus sampai dengan akhir penciptaannya di tahun 2140 nanti. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa periode halving ini sudah ditunjukkan ya, dan ini sudah ada jadwalnya ya. Anda bisa lihat kita sekarang ada di 2024 di mana 3,125 Bitcoin dihasilkan setiap 10 menit, kemudian turun lagi nanti 2028 1,5 sekian Bitcoin, 0,78 Bitcoin, 0,39 Bitcoin dan seterusnya. Anda bisa lihat ini sudah ada jadwalnya. Bahkan nanti di tahun 2140 di masa akhir penciptaan Bitcoin, setiap 10 menit sekali hanya dihasilkan hadiah penambangan 0,0000001701 Bitcoin. Bayangkan ya, ada 7 nol di situ ya. Nah, tentu saja saat itu terjadi akan sangat sedikit sekali Bitcoin yang didapatkan. Namun memang dengan adanya hal ini, harga Bitcoin ini juga akan sangat mahal sekali ya. Nah, sebagai contoh ya, untuk bayangan buat Anda, misalnya kita bandingkan antara misalnya 2020 ya. 2020 saat itu hadiah penambangan 6,25 Bitcoin. Ya, sekarang 2024 3,125 Bitcoin, jadi separuh lebih rendah ya dibandingkan 2020. Namun kalau Anda ingat di 2020 harga Bitcoin masih ratusan juta ya. Jadi 6 Bitcoin berarti 6 kali 100 200 juta masih sekitar 600 jutaan ya. Nah, namun kalau sekarang ya tentu saja dapatnya 3,1, harga Bitcoin sudah 1 miliar, berarti udah 3 miliar per setiap 10 menit ya. Nah, itulah proses penambangan atau halving yang menyebabkan hadiah penambangan Anda berbeda tentunya setiap 4 tahun sekali, sahabat sekalian ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah maintenance dan electrical fee. Jadi maintenance dan electrical fee setiap perusahaan pasti akan berbeda tergantung strategi daya listrik yang mereka gunakan. Kalau Anda perhatikan di paket penambangan iMine, dari semua paket dari 500, 1000, 2000, 3500 hingga 10500 USDT, Anda bisa lihat bahwa biaya listriknya murah sekali ya, yaitu 0,036 USDT per kWh. Anda bisa lihat ya, 0,036 USDT per kWh, dan ini adalah kontraknya. Jadi harga atau biaya listriknya itu fix dalam USDT, tidak berubah ya. 0,036 USDT per kWh. Jadi sampai dengan mesin paling mahal pun biaya listriknya adalah fix ya, 0,036 USDT per kWh. Kenapa saya bisa bilang ini murah? Karena kalau kita komparisi dengan penambangan yang lain, mining pool yang lain, itu rata-rata mereka memotong biaya listrik adalah 0,06 USDT per kWh atau sampai dengan 0,08 bahkan USDT per kWh. Ya, tentu saja hasil Bitcoin yang Anda terima akan jauh lebih sedikit apabila biaya listriknya lebih mahal ya. Nah, lalu faktor apa yang membuat penambangan di iMine memotong Anda biaya listrik tidak mahal? Karena di Latam Argentina, iMine menerapkan green energy mining. Di mana green energy mining ini saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya bahwa penambangan Bitcoin di sana itu tidak menggunakan sumber bahan bakar batu bara dan minyak. Mereka menggunakan gas bumi yang keluar secara alami dari perut bumi Argentina, dan gas bumi itu sebenarnya dibuang oleh pemerintah Argentina, namun oleh Minebase gas bumi itu diubah menjadi sumber listrik ya. Jadi tidak memerlukan batu bara dan minyak bumi di sana, sehingga biaya listriknya menjadi murah ya, dan itulah faktor penting mengapa Anda dibebankan biaya listrik juga tidak mahal ya. Kemudian faktor yang kedua adalah mereka juga menerapkan satu teknologi container box dalam menempatkan mesin rig atau mesin mining, sehingga sangat fleksibel, dan di dalam mesin container box ini sudah ada yang namanya pendingin ruangan yang bekerja secara otomatis ya. Dan ini membuat mereka sangat hemat atau efisien dari sisi biaya penempatan mesin rig, karena mereka tidak perlu membangun gedung yang tentu saja membutuhkan struktur yang mahal dalam pembangunannya. Jadi dengan dengan container box seperti ini, mereka menjadi sangat fleksibel dalam mengantisipasi masalah cuaca, lingkungan, bencana alam dan sebagainya ya. Nah, inilah kelebihan daripada Minebase dalam melakukan penambangan Bitcoin ya. Nah, lalu mengapa maintenance dan electrical fee ini berpengaruh terhadap hasil Bitcoin yang Anda terima?
Padahal biayanya fix. Nah, tentu saja biayanya fix memang dalam USDT atau US dollar. Namun sekali lagi tentu saja ini juga bergantung terhadap harga Bitcoin atau Bitcoin price. Satu contoh begini sahabat sekalian, kita lihat yang atas ya. Misalnya contoh saat ini harga daripada Bitcoin adalah 50.000 US dollar. Contoh misalnya fee atau biaya listriknya fix $100, tidak berubah ya. Nah misalnya Mindbase dan iMine mendapatkan misalnya dari penambangan 0,01 Bitcoin misalnya ya. Nah dengan biaya listrik $100 maka yang dibayar tentu saja, jadi Mindbase atau iMine itu membayar dalam bentuk Bitcoin tentu saja, bukan dalam bentuk US dollar ya, karena mereka mendapatkan dalam bentuk Bitcoin. Nah jadi $100 fee dibagi dengan harga Bitcoin 50.000 US dollar, maka ketemulah 0,002. Nah, sehingga hasil Bitcoin yang Anda terima adalah 0,01 Bitcoin dikurangi biaya listrik 0,002 Bitcoin. Jadi Anda bersih terima adalah 0,008. Ya, jadi saat harga Bitcoin $50.000 per satu Bitcoin Anda terima 0,008 Bitcoin ya. Nah, kemudian kita lihat ketika harga Bitcoinnya naik menjadi 60.000, fee-nya tetap sama, $100 kan? Maka berapa kita lihat Bitcoin yang Anda terima sama, jadi 0,01 Bitcoin dikurangi dengan $100 dibagi 60.000 US dollar harga Bitcoin, maka Anda akan mendapatkan 0,01 Bitcoin dikurangi dengan Bitcoin yang dibayarkan untuk biaya listrik yaitu 0,01666. Anda menerima 0,008334 Bitcoin ya. Nah, jadi Anda bisa perhatikan baik-baik bahwa ketika harga Bitcoinnya naik, maka Anda akan mendapatkan hasil dalam Bitcoin juga lebih tinggi dibandingkan saat harga Bitcoinnya lebih rendah. Nah, tentu saja ini fair. Kenapa fair? Karena kalau Anda mendapatkan Bitcoin dalam jumlah yang fix, Anda perlu bertanya-tanya. Karena dalam penambangan tidak ada hasil yang fix. Ketika ada dalam penambangan hasil yang fix, Anda boleh mencurigai itu adalah business money game. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika hasil tambang Anda fix, itu juga tidak fair. Karena ketika harga Bitcoinnya naik, Anda tidak ikut mengalami kenaikan. Jadi oleh sebab itu saya sangat suka dengan penambangan di iMine karena Anda mendapatkan hasil penambangan itu sangat sesuai dengan yang namanya Bitcoin price. Jadi ketika harga Bitcoin naik maka Anda akan mengikuti juga. Jadi bukan hanya value Bitcoinnya yang akan naik, tapi juga jumlah Bitcoin yang Anda terima juga akan naik ya. Oke, jadi sekali lagi sahabat sekalian, itu adalah 5 faktor yang menyebabkan hasil tambang Bitcoin yang Anda bisa dapatkan. Jadi sekali lagi, tentu saja kecepatan mesin. Anda ingin dapat Bitcoin lebih banyak, Anda harus memiliki mesin yang lebih tinggi. Yang kedua, hash rate Bitcoin. Hash rate Bitcoin tentu saja berkenaan dengan komunitas dunia, komunitas penambang dunia, dan Anda mungkin tidak bisa kontrol ini. Semakin banyak penambang, ya semakin tinggi harga Bitcoin, maka akan makin banyak penambang yang tertarik untuk menambang Bitcoin. Dan tingkat kesulitannya akan makin bertambah. Namun tentu saja itu juga diiringi dengan jumlah Bitcoin yang akan makin banyak yang Anda terima. Yang ketiga, halving Bitcoin yang akan terjadi 4 tahun sekali. Yang keempat adalah maintenance dan electrical fee yang tadi saya bahas karena biayanya fix namun dibayarkan dalam bentuk Bitcoin, sehingga Anda juga akan berpengaruh terhadap harga Bitcoin, biaya listrik dan maintenance yang dibebankan. Dan yang kelima adalah Bitcoin price tadi ya. Jadi sekali lagi, ini adalah 5 faktor yang menimbulkan hasil tambang Anda berbeda-beda satu dengan lainnya ya. Oke, selamat bergabung dan menambang bersama iMine.